Shalom. Selamat malam semua saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Ya, malam ini seperti biasa Senin pertama saya akan ajak semuanya untuk memperingati perjamuan, tapi juga sekaligus kita akan belajar satu tema tentang kepenuhan di dalam Dia, fullness in Him. Karena saudara yang saya kasihi, kalau Anda dan saya tidak dipenuhi oleh Dia, itu gelas hidup kita punya risiko dipenuhi oleh yang lain. Halo? Pilihannya ada di tangan kita mau ngisi dengan apa gitu loh. Air hidup yaitu firman-Nya, air campur yaitu firman dan kebenaran dan fakta yang macam-macam ini, atau malah bingung, saudara. Ya, baiklah, kita akan mulai. Ayatnya pasti beberapa kali Anda sudah pernah dengar, pernah ingat, tapi baiklah kita coba merenungkan lagi ini pelan-pelan, saudara. Karena saya percaya hari-hari ini ke depan, ya hari-hari ini ke depan sangat perlu buat setiap anak-anak Tuhan itu semakin berakar berdasar di dalam kasih-Nya dan mengerti Dia itu siapa dan mengerti hatinya Dia itu seperti apa. Amin. Yohanes 10 ayat 10 saya ambil dari dua versi, The Passion dan Amplified. Ya. Firman Tuhan berkata demikian, pencuri hanya memikirkan satu hal. Siapa pencuri? Iblis, musuh kita. Saudara lihat baik-baik ya, pencuri jadi iblis itu hanya memikirkan satu hal. Pikirannya cuma satu, saudara. Nah, dia tuh fokus banget, saudara, sama pikirannya ini. Yang ingin mencuri, membantai, dan menghancurkan. Dia nggak peduli, saudara, mau itu sadis, mau itu kejam, mau itu sepertinya pelan-pelan, tapi ujungnya tetap membantai dan menghancurkan. Tentunya yang pertama dicuri dulu, curi damainya, ya, dicuri semuanya yang bisa dia curi. Ya, tapi aku datang, Yesus datang untuk memberi kamu segala sesuatunya. Perhatiin saudara, segala sesuatunya. Saudara ingat terus ini. Yesus datang untuk memberi saudara dan saya segala sesuatunya di dalam kelimpahan. Melebihi dari apa yang kamu harapkan. Saudara yang saya kasih, tolong kalau ingat ayat ini, tolong jangan langsung dikaitkan dengan segala yang namanya material. Jangan dikaitkan langsung dengan segala yang namanya kebendaan. Lupa, kita hidup kan perlu berkat, setuju, betul. Tapi Alkitab bilang, jika engkau benar-benar mencari kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Kita akan belajar tentang banyak hal tentang kerajaan surga harusnya tahun depan. Ya. Nah, sementara dengan anugerah Tuhan, saya mau bilang bahwa saya bersyukur buat doa saudara-saudari semua. Tahun depan kami akan luncurkan The School of the Word. Ya. Modul 1 dengan judul The Creator and His Creations. Ya, bulannya kapan segera akan dikabarin. Ya. Berapa lama? 12 sesi. Saya sangat berharap Anda bisa benar-benar, ayo sama-sama belajar, saudara. Ya, saya balik ke sini, saudara. Pencuri hanya memikirkan satu hal. Ia ingin mencuri, membunuh, membantai, dan menghancurkan. Tapi Yesus datang untuk memberi kamu segala sesuatu dalam kelimpahan, melebihi dari yang kamu harapkan. Kenapa melebihi? Karena Dia pengen kita ini penuh dan berlimpah-limpah. Hidup dalam segala kemenuhannya sehingga kamu melimpah ruah. Ini adalah hatinya Tuhan, saudara. Jadi Dia bukan Tuhan yang pelit, yang pas-pasan. Saudara, Tuhan itu kalau ngasih sesuatu sama Anda tidak akan
terus nanti surga kekurangan gitu loh. Misalnya Tuhan ngasih berkat banyak sama Samuel. Tidak berarti terus saya tidak kebagian berkat, saudara. Setuju mas setuju? Ya. Kenapa? Karena cadangan yang Tuhan punya tuh unlimited. Lah Pak, tapi kalau habis, ya, misalnya habis, saudara, habis ya dibikin lagi. Anggur habis ya air dijadiin anggur. Ya tapi itu kan nggak masuk akal Pak, nggak ada urusan saudara, masuk akal atau nggak masuk akal. Ya, itu saudara, kalau orang-orang yang ikut pestanya di Kana itu dikasih tahu ini dari air sumur loh, sumur untuk cuci kaki loh. Wih saudara, mungkin yang nggak mau minum banyak kali, mungkin. Ya, saudara. Tapi karena nggak dikasih tahu, ya minum-minum aja. Emang nggak ada yang tahu Pak? Ada pegawai-pegawainya itu tahu saudara. Ya tapi ternyata kepala perjamuan bilang ini anggurnya lebih enak daripada yang pernah sebelumnya dia tahu dan yang sebelumnya dihidangkan. Saudara, ya Anda harus mengerti bahwa cara bermainnya Tuhan, cara berpikirnya Tuhan itu selalu nggak normal, saudara. Amin. Ya. Amplified nulis, the thief comes only in order to steal. Jadi pencuri memang datang hanya untuk mencuri, untuk membunuh dan menghancurkan. I came that they may have life. Aku datang supaya mereka bisa punya hidup dan punyanya di dalam kepenuhan. To the full, ya, to the full till it overflows, sampai penuh, saudara. Jadi kalau saudara dan saya ikut Tuhan itu pasti akan penuh dan kelimpahan. Makanya Daud tahu banget, dia bilang apa? Tuhan adalah gembalaku. Apa saudara? Takkan kekurangan aku. Amin. Mungkin saudara bilang, ya tapi gimana caranya saudara? Saya mohon maaf, saya tidak pernah bisa jelasin bagaimana Tuhan memberkati saudara. Tapi saya cuma bisa jelasin Tuhan pasti akan menolong Anda dan memberkati Anda. Amin. Saudara, bahwasanya laut dibelah hanya demi umat pilihannya. Nggak ada rumusnya, saudara, nggak ada teorinya, nggak ada. Ya. Dan Anda lihat setiap mujizat yang Tuhan buat selalu beda cara. Ya. Saudara, saya bayangin aja bagaimana Tuhan ngelakuin mujizat. Wah, selalu keren. Ya. Amin. Saudara, saya kasih, dia selalu membuat kita ini melimpah. Saya baca ayat berikutnya dari Yeremia 29 ayat 11, saudara. Ini ayat pasti banyak sekali yang hafal, saudara. Tapi beberapa minggu terakhir ini saya renungin. Dulu saya selalu bilang gini, saudara. Ayat ini bilang gini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Setuju, amin ya? Rancangannya itu damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, ya, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Walaupun kadang-kadang orang ada yang berdebat, buktinya kenapa saya begini, buktinya saya kenapa begitu. Saudara, antar dulu. Ya, saya ingin Anda untuk ngerti dulu, rancangan damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Amplified tulis sama, for I know the plans and thoughts that I have for you. Ya, rancangan dan pikiran that I have yang aku punya tentang kamu. Kamunya siapa? Anda yang dipilih sama dia dan Anda bilang, ya, aku mau ikut engkau. Setuju? Amin. Iya Pak, tapi ternyata Tuhan kalau manggil kita, ngajakin kita suka nyuruh yang aneh-aneh. Saudara, muridnya
setahu saya, secatatan saya, ya, disuruh nyebrang, yang satu nyebrang naik perahu, Yesusnya ada di situ tapi tidur dan ada badai. Yang satu suruh nyebrang dan Yesusnya nggak barengan di situ, ada badai juga. Tapi dua-duanya Tuhan tolong dengan ajaib. Dan Tuhan selalu bilang, kecil sekali imanmu. Atau barang, istilahnya adalah, kok kamu nggak percaya sih? Gitu loh. Yang kedua yang disuruh nyebrang sendirian itu persis, saudara, kejadiannya persis setelah selesai 5 roti 2 ikan dilipat gandakan. Ya. Mungkin ada yang ngomel, nyuruh enak aja kalau udah kena badai, ya kan? Kasih tahu kek kalau ada badai. Saudara, saya mau bilang ya, rancangan Tuhan itu rancangan yang penuh damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dulu saya mikirnya, saudara, oh di dalam perjalanannya nggak tahu bakal terjadi apa. Betul ya? Tapi ternyata, saudara, ya di dalam perjalanannya, ya kalau Anda memang nempel sama dia, melekat sama dia, maksudnya sama Tuhan, itu semuanya akan aman, saudara. Kenapa? Ya badannya sih ngalamin, ya, tapi dianya beresin. Amin. Saudara, saya ajak Anda renungin 2 ayat lagi, ya, sebelum nanti ada yang bersaksi. Ya kan, selalu kan Senin pertama ada yang bersaksi kan? Ya, yang satu adalah Yesaya 41 ayat 10. Jangan menyerah kepada ketakutan karena aku selalu dekat. Jangan pernah mengalihkan pandanganmu dariku. Saudara lihat, jangan pernah mengalihkan pandanganmu dariku. Petrus mengalihkan pandangan dari Yesus kepada air, kepada angin, dan sebagainya, tenggelam, saudara. Dan pada saat tenggelam dia teriak, Tuhan tolong aku. Menarik, saudara, Yesus tidak ngomong, kamu kan nelayan, masa nggak bisa berenang? Enggak, saudara, Tuhan tolong. Cuman dikasih tahu, kenapa kok engkau kurang percaya? Kecil sekali iman. Halo? Saudara, ketika Anda lagi dalam perjalanan sesuatu dan mengalami sesuatu, jangan pernah alihkan. Tapi kalau sampai itu pun terjadi, Tuhan tidak akan ngomelin Anda. Ya toh ya. Dia cuma ngingetin, kenapa gitu loh. Ya, karena aku adalah Allahmu yang setia, aku akan memasukkan kekuatanku ke dalammu dan menolongmu dalam setiap situasi. Aku akan memegang teguh dengan tangan kananku yang berkemenangan. Saudara lihat ya, di sini Tuhan akan memegang kita dengan tangan kanannya yang penuh kemenangan. Kira-kira kalau Anda dipegang sama Tuhan begini, digandeng sama Tuhan begini, kira-kira kita bakal kalah nggak? Enggak. Janjinya ada. We are more than conqueror. Amin. Kita lebih dari pemenang. FAYH, firman Allah yang hidup berkata apa? Janganlah takut karena aku menyertai engkau, janganlah bimbang karena akulah Allahmu. Aku akan menguatkan engkau dan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang penuh kemenangan. Tapi yang jadi masalah kalau Anda melepaskan tangan Tuhan yang memegang Anda dan Anda seenaknya keluyuran sakar PDW, ya repot. Halo. Jadi rancangan yang ada padaku itu harus terjadi dan hanya bisa terjadi jika dan hanya jika. Zaman saya dulu sekolah tuh ada tuh istilahnya matematika modern, waktu diajarin matematika modern kita bingung. Nggak tahu sekarang anak-anak sekarang diajarinnya apa. Dulu tuh suka dikasih tahu gurunya, ya
Jika dan hanya jika itu, if and only if itu bahasa Indonesianya JIKKA, 2 K-nya. Nggak tahu waktu zamannya turun ke semua udah kayak gitu lagi nggak. Jadi saudara, rancangannya ada padaku, pada Tuhan. Kompasnya ada pada dia. Map-nya ada pada dia, saudara. You have to connect it all the time. Anda harus connect terus sama sono supaya apa? Kalau ada macet, Anda dikasih tahu ke kanan, belok sini, belok situ, Anda tahu. Halo? Seberapa sering sih saudara kita hidup, ya kita buka map, ya kita mau ke arah sono, ya kan ditulis 1 jam 15 menit, oke. Ya. Terus baterai kita pas hampir habis, matiin dulu. Ya, apalagi kuotanya empot-empotan. Matiin dulu, nanti deket-deket sana dibuka. Ternyata di sana, di jalanan kita ada kemacetan, ya kita ngomel-ngomel. Lah saudara nggak connected terus-menerus kok. Halo? Jujur nih saudara, siapa di antara kita yang connect-nya Tuhan itu kadang-kadang on off 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 on off on off on off off on off. Ya. Tuhan kadang-kadang bingung, tangannya kadang ada dan tiada, ada tiada tiada. Saudara, saya mohon benar, saya mohon dengan sangat supaya rancangan ada padaku. Jadi rancangannya itu memang ada di Tuhan, tapi dia selalu akan manuver. Lupa apakah destiny-nya berubah? Enggak, saudara. Glory itu tetap. Cuman dia akan manuver terus. Karena apa? Tukang tipunya ini terlalu kurang ajar. Lupa apa Tuhan kalah sama penipunya? Enggak, justru makanya dia yang melindungi Anda, saudara. Dia yang melindungi Anda, sekalipun lagi ada apapun, dia akan menolong Anda. Amin. Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu. Sekarang saudara memang sekarang ini ya kadang-kadang bisa bingung. Yang rambutnya nggak putih diputih-putihin. Ya whatever lah saudara, yang hitam, yang putih dihitam-hitamin nggak masalah juga sih. Ya, cuman ada yang diijoin, ya kan, dioranye-oranyein gitu loh saudara. Saudara, sekali lagi bukan itu yang saya tuju, tapi saya mau bilang sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Saudara digendong sama Tuhan. Ya, aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Aku mau melakukannya. Sekali lagi, ini juga harus Anda dan saya nempel terus sama dia. Nah, dengan demikian maka Anda akan bisa menikmati yang namanya apa? Rancangan ada padaku. Amin. Jadi apapun yang Anda alami, Anda sadari Anda bahwa Anda tuh nempel sama dia. Makanya saudara, saya jadi diingetin, ya saatnya akan tiba bahwa menyembah itu bukan soal tempat, tapi menyembah di dalam roh dan kebenaran, spirit to spirit. Anda harus tahu bahwa Allah itu roh dan Anda ada roh kudus, roh Tuhan ada pada Anda. Nah ini roh to spirit to spirit yang bicara. Jadi sekalipun Anda dan saya lagi naik motor, naik mobil, Anda lagi kerja, Anda lagi masak, Anda lagi tugas, apapun saudara, roh kita ini terus menyembah dia, saudara. Dengan cara apa? Enggak noleh-noleh, saudara, enggak ke kiri, ke kanan, ngelongok sana, ngelongok sini. Ya kan? Enggak, terus fokus terus sama dia. Tepesi nulis, bahkan saat kamu menjadi tua dan rambutmu menjadi putih, aku tetap menggendongmu. Aku tetap menggendongmu. Katakan, aku tetap digendong Tuhan. Keren. Akulah penciptamu dan pengasuhmu. Aku akan menggendongmu dan menjadi juru selamatmu. Kenapa Tuhan mau melakukan ini? Karena dia tahu, saudara,
Ya, sekitar kita ini memang selalu ada yang namanya seperti singa yang mengaum-ngaum hendak menelan kita. Betul ya? Halo? Udah tahu loh saudara. Petrus doang yang ngomong saudara. Kalau itu engkau Tuhan boleh aku jalan di atas air. Come. Petrus berani melangkah dari perahu nyemplung ke air karena dia tahu saudara. Worst come to worst, maksimum dia tenggelam. Tapi buat dia tenggelam apa artinya? Dia kerjaannya nelayan. Kalau saya atau kita-kita yang nggak biasa tenggelam ya urusan beda saudara. Ya. Apalagi itu kalau di tempat yang gelombangnya gede, saudara. Urusannya bukan cuma tenggelam, Pak. Apa sih? Tenggelam dan hilang. Digulung-gulung. Nah, Petrus tahu, maksimum juga aku tenggelam. Aku coba, ternyata bisa. Ternyata, saudara. Begitu pandangannya lewat aja. Ambrol itu, saudara. Saudara, jangan bilang bahwa jalan di atas air itu sepertinya nikmat. Loh, memang nikmat, itu ajaib kok. Tapi kita suruh jalan di tempat ketinggian, saudara, di menara tinggi, ya, yang bawahnya kaca. Waduh, saudara, kaki itu rasanya, habis itu anginnya gede, dingin lagi. Ya. Akan lebih seru kalau itu suka ada tuh di sosmed, nggak tahu tuh dari mana. Lagi jalan di jembatan yang kaca gitu, bawahnya jurang itu tiba-tiba bunyi keras. Ya kan, sepertinya kacanya pecah, saudara. Wah, langsung pegangan apapun yang bisa dipegang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan kita itu selalu menggendong Anda dan saya. Jadi kalau Tuhan menggendong Anda dan saya, kuat ya Pak? Ya kuat, saudara. Wong dia itu gede banget. Terus lewat jembatan gitu Pak, tiba-tiba jembatannya ambrol. Ya nggak apa-apa, dia ngambang, saudara. Keren kan? Kayak film, saudara, ngambang gitu. Halo? Nah, sekarang saya mau masuk ke kesaksiannya. Nah, yang bersaksi ternyata saya sendiri, saudara. Jadi harusnya saya ganti baju nih, saudara. Ganti kacamata, jadi kayaknya keren gitu, kayak beda gitu. Enggak lah, saya bukan entertain, saya bukan tukang sulap. Ya, tadi saya lupa sediain topi, harusnya saya pakai topi, jadi kayak muda banget gitu loh. Ya. Nah, saudara yang saya kasihi, bulan lalu banyak yang nyariin kami minggu pertama, kan harusnya ada fullness, tapi kok yang bicara kok ya hamba Tuhan, saudara saya, anak saya, adik saya yang luar biasa dari Makau, saya lupa ngasih tahu lagi ada nggak dia nih sekarang. Ya, ya jadi ada Pastor Pierre Roland, memang saya minta. Kayaknya kalau nggak salah dia bulan lalu pakai topi deh. Ya, nah saudara yang saya kasih, ada yang beberapa yang nanya, loh Bapak kemana kok nggak ada? Ya memang saya nggak ada, saudara. Kami berempat nggak ada. Saya, Bu Lydia, anak saya Ria, sama anak rohani tadi Ernie. Kita cuti, saudara, ceritanya. Ya, cuti kemana? Ya ini, saudara, ceritanya. Ya, oleh anugerah Tuhan, saya cuti. Karena sudah dirancang sebelumnya, tapi keburu pandemi. Ya, kami ke Korea, saudara. Ya, ngapain lihat yang aneh-aneh, saudara, sama nikmati makanan yang enak-enak. Dan ternyata memang enak, saudara, bukan promosi, kok enak. Ya, ketemu dua hamba Tuhan Korea, saya dikenalin sama Pastor Boas, luar biasa, saudara. Ya, mereka tuh semangatnya pol, saudara. Nah, singkat cerita, sebelum berangkat memang udah dikasih tahu karena negara itu udah mulai buka, syaratnya masih ketat. Ya, Jakarta PCR, sampai sana juga PCR. Jadi kita udah plan beli tiket 1 September jauh hari. Makanya
Reva hari Senin pertama September itu tidak ada kita. Tapi jadi kita udah hati-hati, saudara. Saudara, akhir Juli, awal Agustus, saya dapat giliran bukan PLN padam, saudara. Saya dapat COVID. Gejalanya sih nggak berat sih, puji Tuhan dan sebagainya, dan bersyukur sih. Ya, saya isolir di rumah karena setelah ketahuan COVID, ya itu kalau orang kena COVID, saudara, itu pelayanannya ministrinya bintang 5 langsung, saudara. Ya, makan itu saudara benar-benar snack lancar terus, semuanya lengkap. Ya, nggak usah keluar, tinggal teriak aja datang makanannya. Ya, termasuk anak rohani saya, ya kawan kita yang kasih dari kota Bandung juga ngasih ke saya, ngirimin makanan yang memang kesukaan saya. Tapi saya kerasa kok rasanya jadi aneh. Bukannya nggak kerasa, tapi makanan, jadi gini, lidah saya sama penciuman normal semua, nggak ada masalah. Cuman buat lidah ini, kalau makanan standarnya manis, jadi manisnya banget. Kalau asin, jadi asinnya banget. Saudara. Terus yang terjadi apa? Ya udah, saya bersyukur aja, puji Tuhan. Akhirnya memang sembuh dan makan masih nggak enak. Tapi ada istilahnya, kalau beli barang tuh ada after sale service, ini ada after COVID tuh ada ternyata, saudara. Ya, yang saya rasain lemes banget, saudara. Kadang-kadang karena saya itu tidur di lantai 2, saudara, kamar saya. Jadi kalau udah turun males naik, kalau udah di bawah males naik, males gini. Kalau di atas males turun, kalau udah di bawah males naik, saudara. Jadi ya kalau bawah selesaiin dulu gitu, baru naik. Nggak pengen lah naik turun, kata lemes banget. Tapi saya mikir, waduh, ini kalau saya cerita, satu rombongan ini bisa down. Saya nggak mau cerita detail, saya cuma bercerita sedikit aja. Ya, dan saya berdoa terus, nanti saya di Korea gimana? Anak saya gede, kakaknya Ria nanya, Papa di sana sama kamu semua nih sewa mobil? Enggak, kita menikmati jalan. Maksudnya nikmati transportasi umum dan jalan. Syria udah bilang, kuat kan Pak? Kuat lah, saya bilang. Tapi pas sudah lemes ini bingung juga nih, nanti gimana? Tapi ceritanya nggak sampai situ dulu, terus kita dulu. Jadi berangkat PCR. Ya udah lolos kan, harus. Udah 1 Agustus lah kurang lebih, 1-2 Agustus kena. Nah ini September ya pasti udah aman Pak. Akhir Agustus PCR udah aman. Nyampe Korea pagi-pagi dites. Dari antrian yang panjang, kita berempat juga dapat anugerah, saudara. Ya, tiba-tiba bisa dipindahin antrian karena ada petugasnya yang lihat, you, ya kan, ngomong ke istri saya, how many of you? What group? Yes, family. Berempat. Kita ditarik, jadi kita bisa pindah, dapat antrian yang baru gitu, dibikinin baru. Ya, pindah. Jadi itu kan bangunan temporer. Jadi yang kami antri itu memang PCR buat pendatang, tapi ini ada gedung yang PCR buat keberangkatan. Nah, keberangkatan ini nggak ada orang ya, jadi kita pindah ke situ. Ya. Terus sebelum tes istri saya sempat nunjukin, ya kan, tuh di lemari di dalamnya kantor itu ada kayak rak-rakan itu, mereka punya lemari, ada curtainnya, ada kordennya. Keren sih, saudara. Tulisannya you are the light of the world. Jadi baru landing udah dikasih tahu, kita ini terang dari dunia ini. Amin. Ya. Saudara, koper udah kita ambil, jadi kita taruh, ya kan. Nggak ada kartu titipan koper itu, nggak ada, saudara. Ditaruh, semua orang yang naruh situ.
cuma dikasih tahu ada tempat naruh koper. Ya karena biasa norak, saudara, jadi ngeliatin koper terus. Tapi pada saat mau disogok ngeliatin koper ya kagak bisa, betul kan? Kita nggak bawa spion gini, saudara. Ya kan? Masa bawa spion gini, ya kan? Kalau harus gitu saya titip Semuil, spionnya truk yang gede itu, ya kan? Yang nggak melengkung gitu loh. Saudara santai ya, saya ini orang iseng soalnya dasarnya. Nah, tapi saudara, itu kira-kira jam berapa ya? Saya lupa, mungkin jam 8:30, jam 9-an lah. Terus diizinin ke hotel sih, ya kan. Jadi kita narik taksi, terus menuju hotel, ya kan. Karena check-in belum bisa, ya kan. Nggak nyangka ternyata check-in di sana tuh jam 3, saudara. Ya, di Jakarta tuh jam 2 yang standar, tapi kadang-kadang jam 12, jam 1 kita udah bisa masuk kadang-kadang, betul ya? Ini jam 3. Terus saya tanya, emang nggak bisa ditolongin? Bisa, Pak, ditolongin. Terus dikasih hitungan, saudara. Per jam bayar sekian. Waduh, ini mah, ya kan. Akhirnya enggak lah, kita jalan-jalan aja, cari makan. Enggak lama, saudara. Yang 3, jadi Bu Lydia, Ria, sama Erni itu hasilnya keluar. Clear, negatif. Yang saya ini nggak keluar-keluar. Waduh, saudara. Disinilah saudara mulai apa? Kok ujian lagi sih? Padahal udah dari dulu udah ujian, umur segini rambut udah mulai putih. Kok ya masih ujian? Nggak ujian, saudara. Itu sebenarnya sekolah terus sama Tuhan. Amin. Ya, saya sempat nanya Ria, kalau sampai apa-apa positif gimana? Nggak tahu. Ya, mungkin dia tahu, ya kan? Ya logikanya simpel sih, saudara. Kalau positif ya dicariin lah, betul ya? Halo, dicariin, saudara. Ya kan. Makanya waktu di sana mau masuk aja ditanyain nomor telepon di Korea. Lu nggak punya, saya bilang. Harus punya. Saya pikir ini orang galak bener sih. Nah ternyata emang untuk itu. Jadi akhirnya keluar juga dan beres negatif. Saya bersyukur. Nah, oke lah. Ya. Terus mulai hari itu sih istilahnya cuma jalan yang deket-deket ya. Terus bisa istirahat sebentar, tapi ya bersyukur sih jalan deket-deket ya kan, walaupun masih nunggu hasil PCR saya itu kita sempat makannya memang enak ternyata, saudara, dan puji Tuhan nih rasanya udah balik, saudara, ya kan, jadi udah nggak ada yang ketinggalan nih. Apa karena semangat? Enggak, saudara, karena memang Tuhan mengasihi dan memang udah clear. Jadi akhirnya makan siang nikmat banget, ya norak sih selalu lah, doa pasti, tapi foto juga jalan terus, ya kan. Nah selesai itu kita landing, berangkat Kamis, landing Jumat, Sabtu mulai jalan-jalan, mulai agak diperjauh, ya kan. Minggu mulai makin jauh dan mulai masuk ke Grimis, saudara. Grimisnya tuh rapet. Ya kita ada payung, tapi kita juga beli payung benar-benar ekonomis, minimalis, ya kan. Kenapa nggak gede, Pak? Iya, kalau gede bawanya repot, saudara. Ya jadi payung, jaketnya juga udah yang didobelin, ya itu pun kalau kena hujan, payung yang tadinya payung bisa jadi parabola, ya kan. Ya. Nah hari Minggu, saudara, ya kan, kita nikmati. Saya diajak sama Ria itu, kami diajak ngelihat museum, saudara. Ya, museum. Ya, kalau saya bilang ini grup ini pemujanya atau fansnya itu banyak sekali, saudara. Saya tadinya mikir ngapain sih aku lihat museum ini. Akhirnya saya putusin. Bu Lydia juga ngomong, ya kita ikut aja lah. Kalau enggak kita mau ngapain? Ya kita ikut nikmati. Dan menuju sana kita naik kereta.
Begitu keluar kereta, tanya, di mana gedungnya? Itu tuh. Ya kan. Anda tahu ya, kalau kita semua tahu ya, kalau dikasih tahu gedungnya itu tuh kan gedungnya tinggi, gede, ya kelihatannya deket kan. Nah ternyata saudara dari stasiun keluar begitu nongol dari bawah tanah, gerimis, adem, ya kan, adem bener, ya kan, jalan kaki, ya nggak apa-apa sih. Ternyata jalan kakinya nanjak, saudara. Nah inilah perjuangan. Apakah lemesnya lolos di sini? Nah ini, saudara. Ya, pada saat itu mulai terasa sih. Ya, karena kenyataannya setelah dihitung, saudara, ya, karena Ernie pakai jam yang ada stepnya itu dihitung itu, ya, sehari rata-rata ternyata 16-17 ribu langkah, saudara. Lumayan sih, ya, orang dapat giliran COVID dan 16.000, 17.000 itu lumayan sih, saudara, lumayan banget, ya. Dan ternyata juga kecampur panas, kecampur hujan, ya kan? Ya, jadi vitamin D3 dapat terus, saudara. Loh, panas kok, ya kan. Nah, pada saat mulai jalan-jalannya nanjak, nanjaknya panjang ini. Saya mulai kerasa, aduh ini gimana ini? Ya. Saudara, saya ingat tadi 2 ayat itu. Dia menuntun saya imani. Dia menggendong saya, itu saya iman. Terus saya diingetin lagi Yohanes 14 ayat 16. TSI 3 ini. Aku juga akan meminta kepada Bapa supaya dia memberikan penolong yang lain, saudara. Lihat nih, penolong yang menyertai dan menolong kalian sampai selama-lamanya. Loh saudara, kalau 3 macam ayat tadi, Yesaya 41, Yesaya 46, sama Yohanes 14 ini saya serahkan pada Anda. Kira-kira apa lagi sih yang kurang dari Tuhan Anda? Amin. Enggak ada yang kurang, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Sebab itu saya mohon dengan sangat, ayo dong, ayo, jangan sampai lepas dari dia. Amin. Saya minta benar-benar tolong saudara, jangan lolos dari dia, jangan lepaskan, lepas dari tangannya dia. Ya. Kalau sampai ada sesuatu dan Anda jadi lepas los sama dia, cepat balik saudara. Amin. Nah di sini saya mulai bilang, Tuhan aku mau nyatakan padamu Tuhan, penolong. Ya. Terus sambil jalan saya diingetin lagu ini di saudara. Lagu Jalan serta Yesus. Ingat? Yang generasi saya ke atas, saya rasa generasi bawah juga masih ingat kok. Semua masih ingat ya, seumurannya Anda. Ya, walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Teksnya tolong Ernie. Ini menarik saudara, ya. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus along. Jadi selalu dengan dia. Jadi saya jalan sambil nyanyi saudara dalam hati saya. Ya. Nyampe ke walking in the sunlight, walking in the shadow. Saudara, kalau di bahasa Indonesia diterjemahin jalan dalam suka dan jalan dalam duka. Saya nggak mau milih yang jalan dalam duka ya saudara. Nggak juga sekedar jalan dalam suka, walking in the sunlight. Diingetin ayat saudara, Lukas 1 ayat 78. Waduh ini Lukas 1 ayatnya sampai 78 saudara. Ya, terang yang sangat indah dari matahari terbit surgawi yang gemilang akan menyinari kita dalam kedatangan yang kuduskan. Semua karena belas kasihan Tuhan kita yang sangat lembut. Amin. Ya, ini bicara terang matahari, walking in the sunlight. Yohanes 1, 4 dan 5 bilang apa? Dalam dia ada hidup dan hidup adalah terang manusia dan terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Amin. Ya. Perhatiin saudara, ayat-ayat ini nguatin banget. Terus saudara, walking in the shadow, jangan dipikir shadow itu duka, saudara, enggak. Ya Mazmur 91 nulis saat kamu duduk di tahta di bawah bayangan shadow, in the shadow of the Almighty, saudara, kamu tersembunyi dalam kekuatan Allah yang Maha Tinggi. Amin.
Di sini saya meyakini bahwa saya memang digendong dan saya memang digandeng, saudara. Mazmur 91 ayat 2, dialah harapan yang menopangku dan kubu yang melindungiku, satu-satunya Allah bagiku dan sandaranku yang agung. Saudara. Terus kalau Anda nanya, yang Bapak rasa apa waktu jalan kayak gitu tuh? Tuhan nolongnya kayak gimana? Saudara, saya nggak tahu waktu saya nyanyi itu dan saya ingat dan saya perkatakan ayat itu dari belakang saya tuh seperti ada angin tapi pelan sekali. Ya, bukan angin ribut, saudara. Angin yang pelan itu badan saya kayak diangkat, saudara. Tidak sampai ngambang ya, tidak sampai ngambang karena saya masih merasa kaki saya, sepatu saya masih nginjek. Tapi jadi enteng. Saudara. Nah, disinilah saya makin meyakini, saudara, apapun yang sedang Anda alami, percayalah. Ya, Tuhan yang Anda sembah, yang menjadi Bapa Anda dan Bapa saya, itu benar-benar Tuhan yang sangat luar biasa, penuh kasihnya buat kita. Amin. 16-17 ribu langkah tiap hari itu nggak cuma jalan datar. Tadi saya bilang jalan naik, jalan turun. Ya, kita naik MRT, saudara, kadang-kadang kita nyari eskalator atau lift. Dapat sih, tapi kadang-kadang juga nggak ngerti di mana. Kenapa Pak kok bisa nggak ngerti? Tulisannya saudara tuh bingungin. Kotak-kotak gitu tulisannya. Ya kan? Kotak-kotak saudara tulisannya. Lah kalau makan gimana? Ya nunjuk-nunjuk gitu loh. Tapi bersyukur saudara, ya kan? Nunjuk ada kemungkinan salah nunjuk, tapi ternyata nggak salah rasa, saudara. Ini yang penting, amin. Nunjuk bisa salah nunjuk, tapi nggak salah rasa, gitu. Ya, makanya Bapak Gary waktu nanya saya, gimana Pak kesannya? Wah, makanannya nggak ada nggak enak, saya bilang. Bener-bener nggak ada yang nggak enak. Bukannya promosi, saudara. Saya nggak dapat endorsement dari mereka, enggak, saudara. Ya, cuman saya mau bilang, saudara, jadi kasih Tuhan, Anda dituntut Tuhan, Anda digendong Tuhan, itu benar saya rasain. Amin. Saudara. Jadi di sana makan terus-terusan, tapi bersyukur sih. Ya kan? Ya, bersyukur apa? Ya kan? Perut saya bukan rata, saudara. Maksudnya bukan rata-rata lemak, maksudnya, tapi rata betul sekarang, lebih rata. Tapi ini harus di-maintain, betul ya? Nah, saudara yang saya kasih. Jadi sekali lagi, kami menikmati semua anugerah Tuhan ini. Dan sangat bersyukur bahwa kebaikan Tuhan, saudara, itu benar-benar gak ada duanya. Amin. Ya. Di dalam museum itu ada satu kalimat yang menghentak ya, otak saya. Satu kalimat, saudara. Fear is poison. Takut itu racun. Saudara, ya. Ini museumnya memang punyanya grup musik yang keren sekali, saudara. Saya lihat cara mereka tunjukin bagaimana mereka latihan, bagaimana mereka mulainya kayak apa, saudara. Waduh, bener-bener. Enggak guyonan, bener, saudara. Komitmennya mereka luar biasa. Nah, saudara yang saya kasih, jadi sekali lagi, Tuhan itu berapa sering sih ngomong jangan takut kepada kita, betul ya? Betul ya? Karena takut itu racun. Karena biasanya orang yang penuh takut, penuh khawatir itu ngeracunin orang, betul ya? Betul Pak, betul. Ya. Sering kali itu ngeracunin orang gitu loh. Nyari teman. Mari kita saling benar-benar dukung. Ya.
Jadi saya naik, turun dan sebagainya. Ya, banyak hal lucu sih tiap hari, saudara. Ya, kalau ditanya kakinya pegel nggak Pak? Lumayan sih, ya kan. Tapi hati itu senang terus, saudara. Ya, senang terus, benar-benar senang terus. Ya, ketemu makanan-makanan. Pagi-pagi Ria pergi sama Edi sama Victor itu pergi dulu beli toast itu, saudara. Roti yang diisi tengah-tengahnya itu. Ternyata kafenya itu namanya Isaac, saudara. Saya lupa ada tulisan apa waktu itu, saya foto ada di mana lupa saya. Ishak itu loh. Ya. Jadi banyak yang lucu-lucu sih. Jadi saudara harus tahu bahwa janji Tuhan bahwa Dia penolong, janji Tuhan bahwa Dia menggendong, janji Tuhan bahwa Dia menuntun tangan kanan dengan tangan kanannya Dia. Itu nggak bohong, saudara. Ya. Waktu diajak Ria kita mau lihat Namsan Tower itu, ya orang sih rata-rata ke sono, saudara. Kita naik cable car, ngantri, saudara. Tapi ngantrinya juga cepat. Begitu udah nyampe naik, saya pikir udah tinggal naik, terus jalan kaki sedikit. Ternyata kagak, Bapak Ibu. Naik tangga lagi itu lumayan, saudara. Saya dongak ke atas, ini kerasnya 5 lantai ini. Ya kan. Ya, tapi apa yang terjadi? Ya udah, ayo. Ya kan. Tuhan nonton saya ya nggak akan cuma tadi doang pas lihat museum, enggak, saudara. Ya kan, walking with Jesus itu walking every day, walking all the way. Amin. Amin. Jadi buat Anda yang sudah dapat janji Tuhan, rancangan yang luar biasa, dapat janji Tuhan, terobosan, dapat ini dan itu, percayalah, perjalanan Anda itu tidak akan menuju kehancuran. Amin. Saya nggak bisa bilang sama anak-anak, wah papa nggak ikutan naik sana. Saudara nggak bisa, kalau udah masuk harus naik terus. Soalnya nanti kalau nggak pulangnya lewat mana? Ya, masalahnya saya nggak biasa, nggak bawa juga itu, saudara, apa layang gantung itu loh, terus bisa terjun sendirian gitu. Kagak, saudara, jadi harus ngikutin alurnya semua. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi sekali lagi kami mengalami betapa Tuhan mengasihi kita itu luar biasa, saudara. Nah, apakah itu hanya punya saya? Enggak, saudara, buat semuanya. Amin. Saudara, saya lanjut dengan Efesus 1 ayat 15. Karena itu sejak pertama kali aku mendengar tentang imanmu yang kuat kepada Tuhan Yesus Kristus dan tentang kasihmu yang tulus kepada semua orang saleh miliknya. 16. Aku tidak pernah berhenti bersyafaat untukmu. Saudara, ini Paulus doain jemaat Efesus ya. Saya juga belajar untuk berdoa buat Anda supaya apa? Ya, ini loh. Saya harus belajar bahwa hatiku penuh dengan ucapan syukur kepada Allah karena kamu, dan aku terus berdoa supaya Bapa yang mulia, Allah Tuhan kita Yesus Kristus itu akan menyingkapkan kepadamu kekayaan roh hikmat dan roh wahyu melalui kepenuhan kita yang dengan Kristus, saudara. Ya, melalui kepenuhan kesatuan kita dengan Kristus. Saudara, kenapa sampai ditulis kesatuan kita? Kenapa sampai dijelasin terus intimasi, saudara? Karena benar-benar, saudara, ya, ketika Anda menikmati segala keintiman itu, saudara, ya, itu semua Anda akan mengalami keajaiban demi keajaiban demi keajaiban. Amin. Saudara, saya kepengen semuanya ini loh. Termasuk yang dulu pernah datang ke Senin, tapi udah nggak bisa karena kesibukan dan sebagainya. Ya, saya kadang-kadang ingat dan saya juga selalu kepengen mendoakan mereka supaya all of you are consistent. Amin. Karena konsistensi Anda terus nempel sama Tuhan,
itu akan membuat kami itu merasa harusnya memang gini terus, dan kami akan terus bersyukur dan berdoa supaya roh hikmat dan roh wahyu itu datang kepada Anda semua. Amin. Untuk apa aja? Untuk Anda selalu mendengar suaranya dan mengerti. Ya, karena Anda itu dipilih gitu loh. You are chosen really. Anda itu terpilih untuk apa? Untuk jadi terang. Saudara yang dikasihi Tuhan. Tadi ayatnya terang itu mengusir kegelapan. Jadi hidup itu adalah terang manusia. Jadi ketika Anda terima hidup, Yohanes 10 ayat 10 tadi, aku memberikan hidup dalam kepenuhannya. Ketika hidup itu Anda terima sepenuhnya, maka otomatis itu jadi terang. Dan dimanapun Anda berada, Anda menerangi siapa. Amin. Dan ketika Anda menerangi, maka semua kegelapan harus pergi. Saudara, saya selama cuti itu memang ya menikmati semua berkat, dan saya mikir ternyata kebenaran ayat itu nyata adanya. Amin. Kalau saya sebelumnya mikir, aduh nanti lemes di sana, kuat enggak? Repot, saudara. Ya. Kalau ada yang nanya, kenapa jalan kakinya harus banyak, Pak? Ya. Karena nyari taksi itu nggak gampang ternyata, saudara, di sana. Betul. Kita menikmati segala yang unik-unik, saudara. Pas hari di mana hujan seharian, kita memang main di mall. Mallnya baru, gede. Dan ada hamba Tuhan yang saya baru kenal by WhatsApp, saudara. Itu minta ketemuan, nah akhirnya kita ketemuan, ngopi dilanjut makan. Ya, udah gitu ngasih berkat kita. Berkat apa, saudara? Dikasih buah pir, saudara. Ya. Saudara, pir itu bukan salak, bukan anggur ya, saudara. Ya, juga bukan rambutan gitu. Memang bersyukur bukan durian, saudara. Kalau durian bawanya repot. Ya kan, gua jadi ketawa. Saya pasti diketawain. Pir, bayangin, saudara. Ya, dikasih 1 dus. Isi berapa ya? 9 atau berapa ya? Ya, 9 ya. 9, saudara. Pernya kecil-kecil, Pak. Enggak, saudara. Segede omnya bola tenis. Ya, mungkin nyaris segede bakso yang saya pernah dikasih semua, ya, saudara. Gede benar, saudara. Saya tidak bilang yang lain harus ngasih bakso, saudara. Enggak loh. Ya, jangan nanti dipotong nih pendetanya doyan menta-menta nih. No, Anda saya panggil sebagai keluarga saya, jadi saya harus ngasih gambaran, ya kan. Untung bukan segede semangka pernya, tapi bersyukur. Beratnya 7,5 kilo, saudara. Pernya tok, belum sama dosnya. Ya kan. Ya akhirnya gimana? Ya dibagi-bagilah berempat. Masing-masing harus punya tas. Ya, gendong per di tengah hujan, anginnya gede, malam-malam udah payungan aja kena hujan juga gitu. Loh Pak, tadi katanya payungnya kecil. Ya, saudara, pas kita dapat pinjaman payung. Jadi kita sempat pindah hotel, saudara, yang bisa pinjam payung gede gitu loh. Ya kan. Nah, pindah hotel yang milih juga Ria. Ya kan, saya tanya kenapa pindah, ya daerah ini beda lagi Pak. Ya kan, terus pagi-pagi menuju satu tempat yang ini tempat katanya makanan yang enak.
Ya kan, begitu nyampe lokasi benar-benar nggak ada gedungnya, nggak ada tempatnya, saudara. Akhirnya bingung, ya udahlah berhenti jalan. Wah, itu juga sama lagi, saudara. Ingat lagu itu, Jalan Serta Yesus. Kenapa? Jalannya tuh turun sama naik-naik, saudara. Ya, lumayan sih, ya kan. Sambil disemangati. Di sana ada yang enak, Pak. Apa? Donat. Wah, saya enak-enak aja donat, saudara. Itu, saudara. Jadi sekali lagi, saudara. Jadi dimanapun Anda berada, apapun yang sedang Anda alami, syukuri, saudara. Amin. Ya, karena kalau kita ngomel, kita marah-marah, nggak ada gunanya. Amin. Jadi sekali lagi saya bilang terima kasih banyak buat semua doanya. Kita sekarang akan masuk ke perjamuan kudus, dan saya rindu untuk Anda lihat dari Yohanes 6 ayat 56, saudara. Yohanes 6 ayat 56. Ini firman dari The Passion yang kita akan siap-siap untuk masuk ke perjamuan kudus. Tolong mulai disiapkan, saudara. Orang yang makan tubuhku dan minum darahku tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Perhatiin. Orang yang makan tubuhku dan minum darahku itu tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Artinya apa? Kalau Anda makan tubuh Kristus dan minum darahnya, Anda tuh menyatu dengan dia. Amin. Ya. Jadi ada sebuah ayat yang bilang, Christ in you is the hope of glory. Betul ya? Jadi ketika Kristus di dalam Anda dan saya itu adalah harapan kemuliaan buat siapa? Buat orang banyak. Amin. Dunia lagi semakin kelam, tapi Anda nggak boleh semakin kelam gitu loh. Jangan sampai juga karena dunia begini begitu, Anda malah nambah-nambahin, saudara. Ya. Terus nanti bilang, ya kan, ya udahlah, kita cepat-cepat pulang kampung. Saudara yang saya kasih, kalau yang punya kampungnya belum nyuruh Anda pulang kampung, jangan pengen pulang gitu loh. Ya. Tugasnya masih banyak sekali. Nah, ketika Anda dan saya menyatu dengan dia, itu terjadi apa? Itu rancangannya ada padaku, itu benar-benar terimpartasi dan teraplikasi dalam hidupmu. Day by day, ya, day by day, ya, hours by hours, minutes by minutes. Amin. Makanya Anda diajarin doa Bapa kami, kenapa sih? Datanglah kerajaan-Mu, Tuhan. Jadilah kehendak-Mu. Supaya benar-benar Engkau mendatangkan kerajaan, jadi semua kuasa itu diserahkan sama Anda. Amin. Mari kita angkat tubuh Kristus. Saya bacakan firman Tuhan dari Rasul Paulus dari 1 Korintus 11, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu itu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sekali lagi, peringatan akan dia itu bukan sekedar peringatan biasa, bukan sekedar peringatan yang tiap bulan atau tiap minggu atau tiap hari Anda lakukan, bukan sekedar itu. Tapi ini sebuah peringatan kebenaran bahwa Anda dan saya menyatu dengan dia. Itu sebabnya oleh bilurnya, saudara, kita sembuh. Oleh bilurnya, saudara-saudari, kita sembuh. Amin.
Ya, saudara yang saya kasih, ayo, ya, kita percaya bahwa ini kasih Tuhan diberikan buat kita. Katakan oleh bilurnya, saya sembuh. Kalau ada teman atau siapa yang sakit, oleh bilurnya, sebut namanya, sembuh. Di dalam nama Yesus Kristus, kami makan tubuhmu Tuhan bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat tubuhmu. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang saya kasih, sekali lagi, maksud Tuhan Yesus ngajarin ini supaya kita memperingati ini bukan sekedar peringatan apa-apa, saudara, sekali lagi, tapi sebuah kebenaran bahwa Dia mengasihi Anda dan you are more than conqueror. DNA Kristus ada di dalam Anda dan saya, dan kita menyatu bersama Dia dan kita menjadi satu keluarga. Amin. Di dalam nama Yesus Kristus, kita minum darah Kristus. Haleluya. Tuhan terima kasih. Bapak terima kasih. Roh Kudus terima kasih. Kami percaya Tuhan. Perjamuan kudus sekedar bukan peringatan atau ritual kebiasaan, tapi sebuah kebenaran. Bahwa ketika kami makan tubuhmu dan minum darahmu, kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Amin. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.